peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah, peristiwa wafatnya Abu Talib adalah peristiwa pengantar, jembatan yang menghadirkan kuatnya tawakal kepada Allah. Setelah menyadari itu dan berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi kami sampaikan, maka datanglah kemudian undangan dari Allah langsung untuk membuktikan dahsyatnya kekuatan Allah yang melampaui sandaran-sandaran pada manusia. Maka tibalah undangan itu dan diabadikan di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat pertama dan surah An-Najm surah ke-53 ayat 1 sampai dengan 18 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baik, ini bagian pertama yang ingin saya tampilkan. Rasul pulang dari Taif dengan membawa ketenangan, bukan kekecewaan. Bayangkan, Anda datang ke satu tempat, dilempari, dimaki-maki, berdarah-darah, tapi pulang membawa ketenangan. Pernah nggak Bapak ada kebijakan datang ke masyarakat tempat tertentu, atau kita teman-teman berdakwah, atau ibu menghadapi suami ya di rumah, cerita tentang anak, tiba-tiba responnya ada maki-maki. Aku sedang capek nih. Wah, ada makian, ada celaan dan sebagainya. Kira-kira ketika pulang ke rumah yang dibawa apa? Ketika masuk kamar yang dibawa apa, Bu? Ini Nabi datang ke Taif, udah 100 kilo jalan. Datang dilempari, berdarah-darah. Tapi pulang dari situ justru membawa ketenangan. Itulah tawakal. Itulah rahasia tawakal. Pulang beliau, kembali, datang kemudian ke Mekah, dan menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Ya, Sayyidah Maimunah itu kalau lokasinya di samping gate Babus Salam. Jadi kalau kita masuk dari Zamzam itu, ya belok kanan Sofwa, terus ke kanan lagi masuk yang ada Istana Raja itu. Ya, nanti ada pos security. Ya, terus lewat ada pintu 26 gate Ismail, lewat terus ada 35 kipas angin tuh. Saya pernah hitung di sebelah kanan itu. Ya, lurus sampai nanti ada gate Nabi, Babun Nabi. Di Babun Nabi itu dekat yang ada jembatan di atasnya, ada tiang listrik. Nah, itu tiang listrik besar itu posisi rumahnya Abu Jahal dulunya. Ya, nanti mungkin satu waktu kalau ada kesempatan kita di sana saya tunjukkan dia spot-spotnya. Nah, itu di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian ketika undangan itu tiba, maka beliau menunaikan sholat 2 rakaat warisan dari sebelum-sebelumnya. Ya, tata caranya tidak sama dengan yang seperti kita tunaikan saat ini, tapi itu petunjuk yang sampai dari nabi-nabi sebelumnya, mengarah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ beliau selalu bangun. Ya, di kesempatan malamnya. Nanti di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana beliau menceritakan ketika nginap di rumah bibinya itu. Kebiasaan Nabi bangun malam, kemudian duduk sejenak, kemudian menghilangkan bekas kantuknya, membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran, kemudian pergi ke tempat tertutup untuk berwudu syandan mu'allaqah, lalu menunaikan salat malamnya. Di situ ketika muncul undangan Isra dan Mi'raj itu, beliau salat 2 rakaat di rumah Sayyidah Maimunah, bukan sholat 5 waktu yang sekarang kita tunaikan. Ini pendahuluan. Maka berangkatlah. Diisrakan dalam hadis riwayat Muslim juga di Al-Bukhari, ya, disiapkan burak, sejenis kendaraan, ya, satu hewan yang ditunggangi oleh beliau yang sekelabat mata menyampaikan langsung ke Masjid Al-Aqsa, lalu sholat 2 rakaat dan lalu naik lantas ke langit sampai tiba ke Sidratul Muntaha seperti digambarkan di surah An-Najm itu. Saya persingkat dengan cepat. Yang paling menarik, pertama, ayat Isra Mi'raj ini, Quran surah ke-17 dengan namanya Al-Isra, itu dibuka dengan kalimat Subhan. Ya, para ulama kita insya Allah semua sudah mengetahui tentang makna kalimat Subhan ini. Di dalam bahasa Arab, apalagi diksi Al-Quran, jika disebutkan ada ayat dibuka dengan kata Subhan, Subhanallah, Subhanalladzi, dan turunan-turunannya, maka informasi yang digambarkan di ayat itu ingin disampaikan berisi peristiwa-peristiwa besar yang kadang tidak mampu ditangkap oleh akal. Ya, bukan tidak masuk akal, tapi akal nggak mampu nangkap. Ingat itu ya. Jadi semua yang melekat pada manusia itu sifatnya terbatas. Awas, hati-hati, hati-hati. Mata itu terbatas. Semakin jauh objeknya, semakin tak terlihat. Telinga itu terbatas, semakin frekuensinya itu turun di bawah 20 Hz atau di atas 20.000, kita nggak bisa dengar. Ya. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akal selalu tidak ingin terbatas?
Jadi akal pun punya keterbatasan. Nggak semua bisa ditangkap oleh logika. Bukan tidak logis, tapi akal belum mampu menangkapnya. Karena itu, ketika ada ayat dibuka dengan kata subhan dan turunan-turunannya, maka ingin menggambarkan bahwa peristiwa yang dimaksudkan adalah peristiwa yang besar, yang boleh jadi belum tak mampu ditangkap oleh akal, yang dengan itu jangan sampai menghadirkan penilaian-penilaian negatif yang bertentangan dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang menjadikan ketika ayatnya turun sekaligus membantah cemoohan-cemoohan yang diprovokasi oleh Abu Jahal pada masa itu. Ya, nggak mungkin bisa terjadi nih. Ya memang nggak masuk akal karena akalnya belum sampai. Masa dalam semalam bisa datang ke Isra, bisa datang ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, sepertiga malam aja balik lagi. Sementara mereka menempuh perjalanan ke Palestina, wilayah Masjidil Aqsa itu bisa berbulan-bulan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina al-Mustafa, sepertiga malam ke Masjidil Aqsa, naik ke atas, turun lagi. Ya, maka mereka mulai mencemooh, ada yang ragu, ada yang meninggalkan. Ada yang berkata, gimana Tuhannya Muhammad ini? Mustahil ini. Ini nggak benar ini. Maka Allah turunkan jawaban. Hei, subhan. Aku tidak seperti yang kalian tuduhkan. Nggak seperti yang kalian sifatkan. Ya. Allah kalau berkehendak, sangat berkuasa. Apapun bisa terjadi. Ini sekaligus memberikan penguatan kepada Rasulullah. Ya. Perhatikan, apa yang bisa dikerjakan oleh pamanmu Abu Talib? Apa yang pernah bisa dilakukan oleh istrimu Sayyidah Khadijah? Mereka punya keterbatasan. Allah kalau berkehendak, jangankan melindungimu, memperjalankan engkau ke tempat terjauh pun, hanya sekali pandangan, engkau bisa sampai. Jangankan ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, yang dicita-citakan oleh semua para nabi untuk hadir di dalamnya. Ke langit pun, hanya satu kelebat bisa sampai. Itu gambaran pertama penguatan dari Allah. Orang yang mampu bertawakal dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu linuriyahu min ayatina. Kami tunjukkan, kata Allah, kebesaran kami, kehebatan kami. Ya, jadi pesan kedua yang ingin sampai kepada kita dari segmen yang kedua ini, jika kita mampu bertawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan rasa yang kuat untuk terpatri kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa Allah pelindung kita, pemberi rezeki kita, pemberi ketenangan, yang merawat kita, menyembuhkan, memaafkan, maka dengan segala kuasanya Allah akan tunjukkan, aku lebih berkuasa dibandingkan dengan segala kesulitan yang tengah engkau hadapi. Engkau minta pada siapa? Maka ini puncak janji, puncak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya dibuka, bisa datang dengan puncak ketawakalan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ketika berlangsung, pertama itu berisi tentang penguatan akidah, perkaranya perkara iman, bukan perkara akal. Jadi kalau ditangkap pakai akal, tidak akan sampai. Tapi kalau ditangkap pakai iman, hikmah akan datang membimbing kita untuk memahaminya. Sebab kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Ya. Secara antropologis, kita nggak bisa tangkap. Ya, akal hanya membayangkan anak itu bisa lahir kalau ada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Lahir anak. Kalau Allah berkehendak, tidak ada laki-laki, nggak pernah disentuh siapapun, bisa mengandung, melahirkan. Itu Maryam alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, tidak ada ibunya, nggak ada bapaknya, bisa lahir. Itu Adam alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, ada perempuan lahir dari bagian laki-laki. Itu Sayyidah Hawa alaihissalam. Jadi kalau Allah berkehendak, semua kemungkinan ada. Yang nggak ada bapak dan ibu, bisa ada Adam. Yang dari laki-laki bagiannya lahir perempuan, ada Hawa. Yang nggak ada laki-lakinya perempuan mengandung, ada Maryam. Yang normal seperti kita, wujudnya ada berupa fitrah dalam berkehidupan. Itulah Isra Mi'raj, ingin mengajarkan kepada kita, Allah kalau mau berkehendak apapun kun fayakun. Jadi dan terjadi. Ini secara akidah ditanamkan pada diri kita. Akidah itu kan dari kata akada. Sesuatu yang terikat kuat. Ikat kuat keyakinan ini dalam jiwa kita. Bahwa pelindung kita itu Allah. Yang maha segalanya. Kalau sedang susah, kembali kepada Allah. Coba sekarang kalau sedang susah, ngadunya pada siapa? Kalau sedang ada kesulitan, curhatnya kemana? Alih-alih curhatnya ke Allah, curhatnya bahkan sekarang di media sosial. Jakarta Utara mendung dikit aja bikin status tuh ibu ya. JIC mendung. Terus dengan dibikin status, apakah mendungnya akan hilang? Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Apakah dengan membuat di media sosial status, solusi akan tiba? Tidak. Bahkan kadang-kadang bisa melebarkan persoalan. Tunggu komen dari si A, tunggu komen dari si B, tunggu komen dari si C. Ujung-ujungnya hanya ngerumpi saja. Masalahnya nggak tuntas.
Maka itulah akidah. Maka Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, ikat dalam jiwa kita. Akadah, ikat dengan kuat, jangan sampai lepas. Makanya nikah itu disebut dengan akad, pembukaannya. Memberikan pesan dijaga dengan kuat, pertahankan. Ya, penjagaan kepada keyakinan kita disebut akidah. Kuatkan dalam jiwa kita, ikat bingkai yang 6 simpul itu, yang rukun iman itu. Puncak pertamanya adalah kepada Allah. Kalau tawakalnya kuat, selesai masalah. Karena kita punya Allah. Ini yang kurang sekarang. Kita punya Allah. Ya, kalau kita sandarkan semua kepada Allah, minta ya Allah, tuntaskan pandemi, tuntaskan konflik sosial, tuntaskan kegelisahan, semua istighatsah. Kembali kepada Allah minta. Lalu Allah berikan petunjuk lewat hikmah, ditunjukkan. Ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Langit pertama ketika naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai terus ke atas. Puncak ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai diperlihatkan bagaimana akhir kehidupan itu. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa marah dulu? Untuk apa menyakiti lagi? Perhatikan, lihat. Bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang hidupnya di dunia itu selalu memilih jalan-jalan keburukan. Ini yang suka mengumpat, suka mencela, bikin sok, bergibah. Tuh lihat. Bagaimana keadaannya saat di neraka itu. Sibuk motongin lidahnya. Ini yang berzina. Ini yang suka membunuh. Ini yang begini. Ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ini akhir kebaikannya. Ini akhir kemuliaannya. Ini surga untuk insan beriman. Ini amalannya. Dan seterusnya, seterusnya. Selain memberikan kekuatan, perjalanan spiritual sesuai dengan wujud kita. Sesuai dengan judul yang kita cantumkan di tema kita kali ini. Perjalanan spiritual itu menampilkan ma'rifat dan hakikat dari kehidupan. Ditampilkan pada Rasulullah untuk memberikan kekuatan. Ada masalah, kembali kepada Allah. Selesaikan secara proporsional. Akhir kehidupan orang bermasalah seperti ini. Tapi kamu punya tugas, jangan sampai mereka terus salah. Arahkan kepada yang soleh. Kalau soleh, akhirnya akan begini. Maka berikan bimbingan ini pada umatmu.